Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa SMA Islam Ulunuha kelas 10C. Salawat berangkai salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umat-umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, apa kabar antum semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dan selalu dalam lindungan Allah, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustadz, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran daring kita untuk pelajaran matematika di kelas 10C, masih pada bab yang sama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita sudah mempelajari bagaimana konsep nilai mutlak, ya. Kita sudah mempelajari ini, selesai konsep nilai mutlak. Kemudian kita sudah juga mempelajari ini, bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kali ini anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita masuk subbab yang terakhir dari bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan subbab persamaan nilai mutlak, ini pertidaksamaan nilai mutlak. Bedanya di mana? Bedanya kalau persamaan pakai tanda sama dengan, anak Ustadz, kalau pertidaksamaan dia pakai tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Begitu juga cara penyelesaiannya juga ada yang kalau dia pakai konsep nilai mutlak, pakai definisi, berbeda cara penyelesaiannya dengan persamaan, ya. Nah, begitu dia. Tapi ada nanti cara penyelesaian yang berlaku untuk semua. Jadi, jika antum memahami cara penyelesaian yang satu ini, antum bisa lakukan untuk semua jenis soal persamaan ataupun pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Atau kita akan masuki subbab yang terakhir, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Taib. Kita lihat ya. Nah, coba lihat di layar kacanya. Antum bisa lihat, nah ini kita sudah lalui kemarin, ya, ada 3 bentuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ini dia. Cara penyelesaiannya juga sudah, contohnya juga sudah, bahkan latihannya juga sudah. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang ini nih. Bentar ya. Oke, ini dia. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Definisi. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak tersebut. Namanya juga pertidaksamaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, lebih besar, ya. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Untuk setiap A dan X bilangan real, maka perhatikan, ini definisinya nih, dan sekaligus cara penyelesaiannya nih, perhatikan ya. Jika perhatikan, jika nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A dan A lebih besar sama dengan 0, maka jawabannya seperti ini dia. Maka nilai X itu berada di antara dua nilai. Ingat ya, ingat, ini perhatikan. Ini ada tanda lebih kecil sama dengan. Jadi kalau soalnya lebih kecil sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya nanti harus berada di antara. Nilai X-nya berada di antara, diapit oleh dua nilai. Yang mana sebelah kiri minus A, sebelah kanannya A. Baik. Berikutnya, jika nilai mutlak X lebih kecil sama dengan A dan A ternyata lebih kecil 0. Jika A lebih kecil 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Maka udah,
kita katakanlah dia tidak mempunyai himpunan penyelesaian, nggak ada yang memenuhi. Kalau dia nilainya yang di sini, itu lebih kecil dari 0. Ya. Kemudian jika nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, kalau tadi yang pertama lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan A. Dan A lebih besar sama 0. Ini jangan lupa syaratnya juga harus A lebih besar dari 0. Maka ya, ini dia. Maka ketika dia tandanya lebih besar sama dengan, maka jawabannya terpisah, pakai dia atau, pakai pemisah kata atau. Tapi kalau dia lebih kecil sama dengan, dia jawabannya berada di antara dua nilai, dua bilangan, diapit oleh dua bilangan. Nanti kita lihat cara penyelesaiannya bentar, ini masih kita singgung definisi. Ini dia. Jadi kalau lebih besar sama dengan A, maka jawabannya 2 nanti, X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan minus A. Jadi yang lebih besar dapat tanda lebih besar, yang lebih kecil dapat tanda lebih kecil. Itu nanti kita lihat ya. Oke. Kasus 1 dan 2 dapat juga diselesaikan dengan memanfaatkan hubungan nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nanti sabar, insya Allah kita akan lihat contohnya. Dan Ustadz akan berikan nanti. Jadi Ustadz akan berikan teknis atau cara mudah yang insya Allah bisa kita semua soal terkait nilai mutlak bisa kita selesaikan. Ya. Perhatikan, cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, kita masuk ke cara penyelesaian. Perhatikan. Yang A. Jadi cara menyelesaikannya ada 2 ya, Ustadz yang Ustadz banggakan. Cara menyelesaikannya ada 2. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, ya. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat definisi nilai mutlak AX tambah B lebih kecil C. Maka ini mirip yang mana tadi? Mirip yang mana ini? Iya, mirip yang bentuk pertama nih. Lebih kecil dia. Beda lebih kecil sama dengan penyelesaiannya sama-sama lebih kecil. Maka dia termasuk kelompok sama-sama lebih kecil. Maka ingat definisi nilai mutlak. Maka kalau antum temui soal nanti seperti ini, ingat, dia bilang ingat definisi nilai mutlak yang ini. Ini. Udah. Maka jawabannya berada di antara. Iya, ini dia. Karena apa? Tanda soalnya lebih kecil. Itu dia. Jadi oleh karena itu, ini dari definisi tersebut dapat diperoleh hubungan sebagai berikut ya. AX tambah B lebih besar sama dengan minus C. Dan AX tambah B lebih kecil dari C. Contoh, ini biar kita lihat langsung. Contohnya biar nampak langsung ya, perhatikan. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan X kurang 2 lebih kecil dari 3. Kalau antum lihat bentuk ini mirip dengan bentuk yang ini. Iya kan? Benar nggak? Iya. Kenapa? Tandanya lebih kecil. Itu dia. Maka penyelesaiannya tidak usah bingung-bingung, antum langsung buat ini, letakkan X kurang 2 di tengah. Sebelah kirinya ada tanda lebih, kalau kita baca dari sini ya X kurang 2 lebih besar sama dengan, kalau kita bacanya dari sini. Jadi di sebelah kiri lebih besar sama dengan, di sebelah kanan lebih kecil sama dengan. Diapit oleh siapa? Lihat aja bilangan di sini. Kalau dia 3, maka letakkan minus 3 di kiri, letakkan positif. Jadi negatif di sebelah kiri, positif di sebelah kanan. Angkanya sama. Beda nilai, satu negatif, satu positif. Udah? Setelah itu seperti biasa. Tinggal kita pindah-pindahkan ya. Plus 2 ke sana ataupun bagaimana caranya untuk menghilangkan si minus 2 ini. Ini kalau dia dengan metode apa yang harus dilakukan supaya di tengah tinggal menjadi X saja. Apa misi kita? Apa yang harus kita lakukan sehingga di tengah ini X kurang 2 yang tadi di awal ini berubah jadi X saja. Berarti kita harus hilangkan minus 2-nya. Bagaimana menghilangkan minus 2? Berarti harus tambah 2. Makanya tambah 2 di sini. Kalau yang bagian dalam tambah 2, jangan lupa kiri kanan seimbang, mendapat perlakuan yang sama. Tambah 2 sebelah kiri juga tambah 2 sebelah kanan. Maka ini kalau tambah 2, maka minus 2 tambah 2 kan habis ini ya. Ya jadi 0, tinggal menyisakan X. Yang sebelah kiri minus 3 tambah 2 jadi minus 1, sebelah kanan 3 tambah 2 5. Selesai. Udah selesai. Makanya antum cukup lihat soalnya itu tandanya apa? Itu dulu. Tanda soalnya apa? Lebih kecilkah atau lebih besarkah? Kalau lebih kecil, maka
himpunan penyelesaiannya diapit oleh dua angka, yang mana satu sebelah kiri nilainya negatif, yang sebelah kanan nilainya positif. Oke. Nah, afwan ya, ini agak ke samping ya, salah di pengaturan sedikit, afwan. Nah, Antum bisa lihat contoh yang berikutnya, X kurang 2 lebih besar dari 3. Nah, kalau Antum lihat ini tandanya lebih besar kah? Naam. Kalau lebih besar kembalikan kanan Ustaz, kembalikan yang ke sini berarti. Kalau dia lebih besar maka jawabannya ada 2, terpisah dia dengan kata atau. Oleh karena itu, mana dia? Ini dia, X kurang 2 lebih besar sama dengan 3. Maka dikembalikanlah ke definisi nilai mutlak yang seperti ini. Maka jawabannya seperti ini. Baik. Maka kita buatlah jawabannya seperti ini anak Ustaz. Jadi ini kan, ini soalnya ya, ini soalnya. Maka jawabannya seperti ini dia. X kurang 2 yang pertama lebih kecil sama dengan minus 3. Nah, kalau tandanya lebih kecil maka ini minus. Kalau tandanya lebih besar maka ambil yang positif 3. Maka tadi saya katakan yang lebih besar dapat bilangan yang lebih besar, yang tanda lebih kecil dapat nilai yang lebih kecil. Makanya ini lebih kecil dapat tanda negatif, dia menggunakan tanda negatif, dia negatif 3. Tapi kalau dia lebih besar pakai yang positif, ambil yang positif 3. Udah sampai sini bagaimana Ustaz? Pindah kanan pindah kiri biasa, seperti biasa. Udah minus 2 pindah ke kanan jadi positif. Dapatlah yang pertama X lebih kecil sama dengan minus 1. Atau yang kedua minus 2 pindah ke kanan, negatif 2 pindah ke kanan jadi positif. Maka dapatlah X lebih besar sama dengan 5. Jadi didapatlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak yang ini adalah ini dia. Jadi ingat Ustaz, 2 contoh ini insya Allah sudah memahamkan antum bagaimana teknik penyelesaiannya. Jadi cukup lihat tandanya, Ustaz. Tandanya. Kalau lebih kecil berarti dia himpunan penyelesaiannya diapit oleh 2 nilai sebelah kiri sebelah kanan, kiri negatif, kanan positif. Kalau dia tandanya lebih besar soalnya Ustaz, maka yang positif dapat tanda lebih besar, yang negatif dapat tanda lebih kecil. Nah, insyaallah nanti kita akan lakukan pembahasan langsung. Antum akan lihat nanti ya, sabar ya. Nah, kalau tadi ini kan tadi cara menyelesaikan ada 2 cara tadi Ustaz katakan. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak namanya. Yang kedua kita menyelesaikan dengan cara apa? Mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Inilah cara yang Ustaz katakan berlaku untuk semua model soal. Enggak sulit antum harus menghafal definisi nilai mutlaknya. Ya. Dengan metode mengkuadratkan kedua ruas baik kanan maupun kiri, semua soal insya Allah bisa diselesaikan. Semua soal terkait persamaan ataupun pertidaksamaan nilai mutlak dengan mengkuadratkan kedua ruas. Oke. Langkah mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan hanya boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Ingat itu ya. Mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan hanya boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Baik, perhatikan. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ini mirip enggak tadi soalnya dengan ini? Mana tadi? Ini ya, X kurang 2 lebih kecil sama dengan 3. X kurang 2 lebih nanti kita bandingkan jawabannya sama atau enggak. Mau dengan cara pertama, mau cara kedua, sama enggak kira-kira jawabannya? Oke, perhatikan. Nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil sama dengan 3, maka penyelesaiannya dengan cara yang kedua, yaitu antum kuadratkan kedua ruas. Seperti yang pertemuan yang lalu, kan teknik kita mengkuadratkan kedua ruas. Jadi sebelah kiri kuadratkan, sebelah kanan kuadratkan, ini dia. Dah. Kuadratkanlah kedua ruas. Kita kuadratkan, tap-tup ya kan. Dapatlah hasilnya ini dia. Nah, ini dia langsung. Nanti insya Allah di contoh saya akan jelaskan. Jadi setelah dikuadratkannya, kemudian dipindahkannya si 3 pangkat 2 ini ke sebelah kiri, maka dapatlah ini ini setelah difaktorkan, dia langsung main tembak langsung aja dia ini. Jadi langsung didapatkannya, difaktorkannya seperti ini. Oleh karena itu, anak-anak Ustaz, ini tandanya kembali lagi, tandanya apa anak Ustaz? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya berada di antara. Yang lebih kecil letakkan di sebelah kiri, yang lebih besar letakkan di sebelah kanan. Inilah jawabannya. X, cara bacanya ya, kalau yang diapit seperti ini, cara bacanya adalah X lebih besar sama dengan minus 1, dan X lebih kecil sama dengan 5. Oke, ini coba kita lihat. Sama enggak jawabannya nih? Ini ya. Ingat ya, coba lihat loh. Oke, perhatikan. Sap ke atas kita. Sama ya?
Sama kan? Nah, oleh karena itu antum silakan pilih. Antum mau gunakan dengan metode definisi nilai mutlak silahkan. Antum mau gunakan dengan metode mengkuadratkan kedua ruas, monggo, silakan. Bebas. Ya, hasilnya sama. Nah, kecuali antum jalani kedua metode ternyata hasilnya beda, pasti ada yang salah di antara salah satunya atau dua-duanya bisa juga salah. Salah ngitung dua-dua metode antum salah. Makanya bisa dipastikan anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, bisa dipastikan dengan metode apapun antum kerjakannya, baik metode dengan menggunakan metode definisi nilai mutlak ataupun metode mengkuadratkan kedua ruas, maka hasilnya sama. Naam. Contoh, oke, sekarang kita mainkan dulu ya. Kita mainkan, kita bahas langsung nih, oke? Bisa? Oke, bisa kita mainkan? Oke. Baik. Naam. Naam. Oke. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, coba perhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang tinggal menyisakan lebih kurang 15 menit, lebih kurang. Oke. Ustaz Arab, antum bisa lihat cara menyelesaikannya langsung. Insyaallah makin menguatkan antum dalam memahami atau cara menyelesaikannya. Oke. Kita catat sedikit loh ya, contohnya ya, oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Oke. Yang A, nilai mutlak 3x kurang 2 lebih besar lebih kecil dari 3. B, X kurang 20 lebih besar 6. C, 2x kurang 3 lebih besar sama dengan X kurang 1. D, 2x tambah 5 lebih kecil dari X tambah 3. Jawab. Oke. Naam. Oke. Tentukan HP dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut ini. Nampak ya? Jelas ya? Insyaallah nampak ya? Oke. Yang pertama akan kita jawab 3x kurang 2 lebih kecil dari 3. Apa tadi Ustaz katakan? Lihat tandanya dulu. Tanda. Kalau tandanya lebih kecil, nih ya, tandanya lebih kecil ya, lebih kecil. Kalau tanda lebih kecil, ini ya, ingat, tandanya lebih kecil soalnya. Maka begini penyelesaiannya, 3x kurang 2, buat di sini, buat di sini. Siapa di sebelah kiri? Negatifnya, betul, negatif 3. Di sebelah kanannya positif. Pasti Ustaz? Iya, yang sebelah kiri buatkan negatif. Negatifkan dia, sebelah kanan positif. Ingat ya, kalau dia tandanya lebih kecil, beginilah dia penyelesaiannya. Ini kalau kita menggunakan dengan metode definisi nilai mutlak, oke? Maka bagaimana cara kita agar menyisakan di sini hanya tinggal X. Adapun yang harus kita lakukan adalah, perhatikan, 3x kurang 2 tambah 2 dulu. Kenapa saat harus tambah 2? Ini misi kita untuk menghilangkan si minus 2. Sabar. Oke, kalau tambah 2 di dalam,
maka ini juga kena. Minus 3 tambah 2, ini juga 3 tambah 2. Ya, perhatikan. Kemudian 3x, ini minus 2 tambah 2, habis ya, 0 ya, maka tinggal 3x. Di sebelah kanan jadi 5, di sebelah kiri jadi minus 3 tambah 2, minus 1. Kemudian belum selesai, misi kita adalah menjadikan yang di dalam ini tinggal x saja. Oke, tinggal x saja. Maka bagilah semuanya dengan 3. Dibagi 3 semua rata. Maka didapatlah 3 dibagi 3 jadi 1x. Yang kanan juga kena jadi 5/3. Yang di sebelah kiri juga kena minus 1/3. Selesai. Udah, ini HP-nya. Buat, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini antum buat nih, ya. X di mana x lebih besar dari minus 1/3 dan lebih kecil dari 5/3. Selesai. Udah ya, insyaallah ya. Oke, next. Ambil yang kedua, yang B. Oke, kita mainkan yang B. Perhatikan, X kurang 20 tandanya apa? Lebih besar. Kalau lebih besar tadi Ustaz bilang pakai apa? Atau. Iya betul, pakai atau dulu. Sap, atau. Dah. Yang lebih besar dapat tanda yang lebih besar, yang lebih kecil dapat tanda lebih kecil. Jadi gini dia, yang sebelah kiri dulu ya. X lebih kecil dapat yang lebih kecil. Itu kan 6. Berarti 6 dengan minus 6. Minus 6. Yang sebelah kanan X kurang 20 dapat tanda lebih besar, positif 6. Jadi itulah maksudnya Ustaz katakan yang kecil dapat yang kecil, yang besar dapat yang besar. Artinya yang kecil dapat negatif, yang besar dapat positif. Yang kecil dapat negatif, yang besar dapat positif. Yang kecil dapat negatif, yang besar dapat positif. Sudah sampai sini bagaimana Ustaz? Ya udah biasa mengerjakannya, tinggal pindahkan aja, pindah kanan kiri. Berarti X lebih kecil dari minus 6, ini negatif nyebrang jadi positif. Atau X lebih besar 6, ini negatif nyebrang jadi positif 20, ya kan? Maka didapatlah jawabannya X lebih kecil. Minus 6 tambah 20 sama dengan 14. Atau X 26. Ya. Jadi X lebih kecil dari 14 atau X lebih besar dari 26. Selesai. Oke? Udah, buat HP-nya. Jangan lupa harus buat himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana? Himpunan X di mana? Himpunan X di mana ya? X lebih kecil dari 14 atau X lebih besar dari 26. Oke. 6. Nah, coba kita selesaikan yang C. Afwan karena keterbatasan waktu ya. Mungkin seperti yang enggak sampai D kita selesaikan. Tapi yang C sama D coba kita selesaikan dengan metode mengkuadratkan. Walaupun antum bisa tetap gunakan dia dengan metode definisi nilai mutlak, tapi kali ini kita mengkuadratkan. Oke? Coba kita coba ya, mengkuadratkan yang C ya. Kita buat dulu soalnya. Yang C nilai mutlak 2x kurang 3 lebih besar sama dengan x kurang 1. Coba kita kuadratkan ya. Tersisa sedikit lagi waktu kita. Berarti 2x kurang 3 kuadrat ya. Ini kita buat sama dengan kanan aja dulu ya. Alat bantu nanti baru kita ketika himpunan penyelesaian nanti baru kita buat kembalikan ke lebih besar nanti dia. Oke. Kuadratkan kedua ruas. 4x kuadrat ini cara langsung ya. 2 kali 2x kali minus 12x tambah 9 x kuadrat 2 kali x kali 1 minus 2x
tambah 1. Semuanya oper ke sebelah kiri ya anak Ustaz, semuanya. Berarti 4x kuadrat. Ini siapa kawannya, jadi minus x kuadrat. Kemudian minus 12x, pindah si 2x jadi positif 2x. Positif 9, ini positif nyebrang minus 1 sama dengan 0. Oke. Maka 4x kurang x, 3x kuadrat, betul. Minus 2x tambah 2, 2 kurang 12 minus 10x. Tambah 9 kurang 1, 8 sama dengan 0. Coba kita faktorkan dulu ya, faktorkan. Oke. Dapatlah di sini 3x, di sini x. 8, 4 kali 3, 2. Oke, 4, 2 kurang tambah. Nah, ini dia. 12 minus 12 tambah, oke pas. Oke. Dapatlah yang pertama. Siapa yang pertama? 3x tambah 2 sama dengan 0. Pindahlah 2 ke sebelah kanan jadi minus 2. Oke. Minus 2 ya. Oke, maka dapatlah x sama dengan minus 2 per 3. Yang kedua, x kurang 4 sama dengan 0. Pindahlah minus 4 ke kanan jadi positif 4. Nah, ini kan ada dua jawaban dia anak Ustaz. Bagaimana cara buat HP-nya? Kembalikan ke bentuk soal awal. Soal awal apa tandanya? Lebih besar. Lebih besar artinya antum pilih mana di antara dua bilangan ini yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Seperti yang saya katakan tadi, yang lebih kecil dapat tanda lebih kecil, yang lebih besar dapat tanda lebih besar. Karena soal kita memang tandanya lebih besar. Jika soal kita di sini tandanya lebih kecil, maka jawabannya diapit seperti ini. Ya, tapi karena soal kita tandanya lebih besar, maka jawabannya harus terpisah seperti ini pakai atau. Maka kita buat di sebelahnya himpunan X di mana ya? Di mana? Siapa yang lebih kecil anak-anak Ustaz? Minus 2/3. Naam, pasti karena negatif. Sana positif 4, oke? Berarti X lebih kecil dari minus 2/3 atau kita sambung ke bawah ya, Afwan ya. Atau yang lebih besar siapa? 4. Maka dia juga dapat tanda lebih besar. Tutup. Itu dia jawabannya. Jadi yang lebih kecil dapat tanda lebih kecil, lebih besar dapat yang bilangan lebih besar. Oke? Itu konsepnya. Jadi anak-anak Ustaz yang saya banggakan, antum gak usah bingung. Jadi lihat saja dulu soalnya tandanya apa, lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar, maka jawabannya harus terpisah dia, pakai atau seperti ini. Yang lebih kecil dapat bilangan yang lebih kecil, yang lebih besar dapat bilangan yang lebih besar. Itu kalau dia soalnya apa? Lebih besar. Kalau soalnya lebih kecil, maka jawabannya harus berada di apit, berada di antara nilai X-nya. Itu dia, bedakan. Jadi antum gak usah bingung, nanti antum coba bisa lihat kembali nih cara penyelesaian Ustaz ini ya, cara penyelesaiannya. Nih, yang A tadi lebih kecil soalnya, maka pastikan jawabannya harus seperti ini. Kalau dia tandanya lebih besar, maka pastikan jawabannya harus terpisah pakai kata atau. Yang 3 juga, yang C, tandanya juga lebih besar, maka pastikan jawabannya harus pakai atau. Kalau yang diapit anak-anak Ustaz, yang lebih kecil letakkan sebelah kiri, yang lebih besar letakkan sebelah kanan. Kalau yang lebih besar, soal yang lebih besar anak-anak Ustaz, yang lebih kecil dapat tanda lebih kecil, yang lebih besar dapat tanda lebih besar. Gitu saja. Ya, nanti coba perhatikan kembali ya yang telah Ustaz berikan ini contohnya, antum baca kembali. Kemudian Ustaz mintakan antum nanti coba-coba dulu, tes dulu yang di tes. Baru nanti akan ada soal latihan Ustaz berikan. Enggak apa-apa ya. Memang kali ini Ustaz kasih soal latihan kalau 4 soal itu. 4 soal, 2 soal. Ya enggak apa-apa. Semakin banyak. Jadi tambahlah dengan satu ini. Jadi antum selesaikan dulu di buku catatan, kemudian kerjakan 2 soal latihannya. Ustaz yakin insya Allah bisa ya. Diupayakan dulu, diperhatikan kembali cara penyelesaiannya. Ustaz tunggu jawaban antum sampai pukul 18.00. Ustaz minta kerjakan dengan rapi, secara sistematis seperti ini. Rapi, jalannya nampak, dapat terus sampai dapat himpunan penyelesaiannya. Tulis juga himpunan penyelesaiannya, harus ditulis. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.